TBTN, oke siap kita bahas. Yuk, kita bahas yuk. Nah, pertama market. Cryptocurrency, Bitcoin, all time high. Dow Jones, all time high. Nasdaq, all time high. Hang Seng, ya turun. IHSG juga all time high. Until sekarang dengan melihat inflow foreign yang seperti ini, agak susah untuk melihat kalau IHSG turun. Nah, hanya untuk saat ini ya, untuk short term, hanya titik puncak dari IHSG ke berapa? Honestly, saya masih belum tahu. Tapi kalau aku lihat potensi dari retracement ini, maka pertama IHSG ada potensi untuk melewat 7.500. Kalau koreksi, mentok-mentok 74 sedikit ke bawah. Per hari ini juga foreign tuh masih inflow cukup gede. Even hari ini BCA 3% itu karena dia mengumumkan pembagian dividen yang lumayan besar. Dan itu men-trigger market. Kalian lihat foreign juga salah satu yang paling gede hari ini. Kemarin dibanting ke bawah 10.000, hari ini dalam waktu satu hari di counter naik ke atas. Nah, ini kan namanya candle apa namanya? Tahu nggak? Bullish harami ya. Jadi kayak ibu hamil mengandung. Dan itu semua berada di dalam, dan di dalam candlenya hijau. Jadi ini potensi untuk nge-break 10.400. Nah, target BCA itu aku sering gambar waktu itu. Di sini ada 10.750. Waktu itu gue dibilang, ngapain beli ini, mendingan beli kripto aja katanya. Sementara aku lihat banyak yang main futures kripto rugi. Nah gitu loh. Jadi risk appetite tiap orang tuh beda-beda. Nah kita BCA dari 94 hampir 10.000 itu udah ya hampir 10% lah. Dan plus dividen lagi nanti 3%. Nah jadi itu permasalahan asset allocation. Jangan dibanding-bandingkan. Itu ingat nomor 1. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Kenapa dibahas sih komik? Maksudnya apa sih? Kenapa dibahas BCA? Kenapa nggak boleh gitu loh? Masih ada potensi penurunan harga kah buat 4 bank besar pasca dividen? Kita lihat yang pasca dividen hari ini BRI. Oke. BRI dividen gap down. Clear, gap down. Nah, ini menarik menurutku. Kalau kita lihat Broksum Soso ya, hari ini tuh BB itu beli 347 miliar. Nah, ingat gak saya ngomong apa? Nanti ya, kalau big banks udah mulai koreksi, udah mulai pembagian dividen turun, yang nampung itu udah bukan asing lagi tuh, lokal. Asing memang demennya kejar atas, lokal sukanya jual kalau udah di atas. Kalau yang koreksi-koreksi begini 5%, 6% itu most likely lokal. Nah, kalau kita running down, kita track back pergerakannya. BBRI kan itu naiknya di closing ya. Ya, yang ngangkat ke atas, kita coba cari yang gede-gede. Korital semua ya. Nah, kalian lihat, itu yang ngangkat ke atas, itu fund-fund gede semua nih. Jam 4 ya. BRI, 8.000 lot BB beli. 8.000 lot itu berapa miliar kalian hitung? Kemudian, ini BB beli lagi 5.000 lot, 6.000 lot. Nah, sellernya lokal ketemu lokal sih. Kita cari yang gede-gede lagi. Ini 5.000 lot, BB juga. Seller. Oh, ini BB-nya foreign ya. Ya, ini BB-nya foreign. Jadi hitungannya foreign yang makan. Nah, kalian lihat. Jadi BB semua tuh yang borong tuh. Nah, kalian lihat ya, dari jam 4 ke atas saja. Di ini aja udah 50.000 lot. 50.000 lot BRI itu kalian kali aja. Tadi punya saya 2.000 aja itu 1,5 M. Kalau 50.000 dikalikan 10, 15 M dikalikan 2, ya 30-40 M dari yang mata gue ngelihat aja. Nah, jadi BRI menurutku ya, dengan average 6132 ya, 300 miliar, ini ada yang nampung gede. Potensi untuk BRI nutup gap ini gede. Dari 61 ke, let's say ini di bawah 6350, 61 ke 6350, 250 poin, 205 poin, kita coba hitung ya. Itu berapa persen? Dibagi 61, 30. Ya, itu 3,7%
kurang lebih. Ya, nah itu potensi yang mereka yang dapat profit nanti kalau buy di bottom ya, dan apalagi kalau ngambilnya dividen. Nah, di grupku aku arahin ambil dividennya, jangan dijual BRI. Nanti Bank Mandiri, BCA itu semua pembagian dividen, ambil aja dividennya. Setelah ambil dividen gap down, nggak apa-apa. Kalau bisa uang dividennya dipakai untuk beli di bawah. Nanti bisa-bisa ya akan kejadian gapnya nutup dan kalian dapat dividen gratis. Nah, itu arahanku, semoga nggak salah ya, karena aku lihat flow dari market itu kenceng. Hari ini foreign kelihatan sell, ya wajar. Ya, nah, kalian lihat ini foreignnya nih BKRX, AK. Nah, ini BB-nya yang makan. Ini BB-nya kok foreignnya? Aku juga bingung. Harusnya sih lokal sih. Kalau hitunganku sih ini lokal, meskipun dari kode Brookshum F ya. Kemudian kalian lihat warna merah itu nggak jadi masalah. Merah itu bukan artinya seller lebih banyak, buyernya lebih sedikit. Kalau kalian lihat dari komposisinya aja, buyernya lebih banyak sebenarnya kan. Nah, ini merah pertanda bahwa harga close itu di bawah harga open, only itu. Nah, kalau menurutku dengan pergerakan seperti ini, hammer kalau posisinya di atas dan volumenya gede itu pertanda agak bahaya. Tapi kalau hammer posisinya di bawah, support, volume gede pula, nah itu potensi reversal tinggi. Nah, so itu menurut point of view-ku. Nah, kalau bagi kalian 3-4% itu kecil, ya mungkin dana kalian yang kekecilan gitu. Berlaku nggak untuk BNI ya? Kita coba lihat lah ya. BNI kan belum nih. Ya ini juga capnya udah kayak, nah Kapan hari kan saya ngegambarinnya tuh begini. Begini deh. Nah, ini udah kesampaian 6.000-nya. Nah, kalian boleh lihat waktu itu aku ada postinganku mendukungkan BBNI tuh. Nah, kalian boleh lihat. Cuman hari ini komposisi buyer dan seller sih agak aneh sih, agak-agak mencurigakan. Kok YP-nya net buy, lalu MGPDOD net sell gitu. Nah, cuman yang aku bahas hari ini hanya BNI, dan ada potensi yang oke menurutku adalah BCA. Jadi kalau BCA kalian yang ketinggalan beli big banks ya, kemudian pengen dapat rally-nya, maka adalah kalau seandainya nanti setelah pembagian dividen itu gap down lalu koreksi lagi, nah itu kesempatan untuk entry. Angkanya tuh aku udah buat di sini. BNI hari ini come date, dia bakal turun kalau ice date, bukan come date. BRIS koreksi sehat, menurut aku nggak sehat banget. Mau coba lihat nggak? Tuh, ini nggak sehat banget. Naiknya begini, lalu koreksinya begini. Menurutku ini koreksinya berlebihan dan lebay. Ini nggak sehat banget. Nah, menurut kalian gimana? Ini sehat atau enggak? Sehat atau enggak ini menurut kalian? Kalau dividen BCA ya barusan ini kita ceritain, dividen BCA itu agak tinggi. Makanya hari ini digas. Nah, BRIS nyentuh areal resist. Ini kemarin kan aku gambar ini. Ada distribusi sama sekali di BRIS. Jadi koreksi, nah ini kesempatan tuh. Nah, ini sehat atau enggak nih? Nah, kalian nilai sendiri. Rekomen buku Elliott Wave, saya aja nggak belajar Elliott Wave. Ini semua saya kayak otodidak doang. BBTN. Nah, ini aku bahas yang menarik-menarik dulu dah. BTN ingat dong, kita beli berapa? 143 ini masih ada nih. 1430 beli pertama, 1350 beli kedua, kena. 13-nya nggak kena. Sekarang 1425 ini harusnya cuan nggak? Kalau kalian beli di sini bertahap sesuai money management yang bener, harusnya kalian cuan dong, bener nggak? Nah, BTN hari ini akum gede. Ya ini nilainya sih nggak gede, tapi kalau untuk BTN ini cukup gede karena BTN itu kan nggak begitu liquid seperti big banks ya. Ini sellernya XA ini kan NH Korindo.
YP, DX, YJ, XC, PD ini fully retail nih sellernya. Yang ngebeli rata-rata broker yang lumayan. FZ itu bagus nih, Waterfront Sekuritas. Biasa banyak player gede di FZ, banyak out money. Lalu ada kakak, ini juga sering muncul di saham-saham gorengan nih. EP, AO, CC, BBAK, ini fully broker-broker kakap yang beli. Average-nya 1410 lah. Sekarang closing 1425. Kemarin kan kita buat plan untuk BTN di bawah 1430 baru beli. 1350. Nah, 2 ini kena. 13-nya nggak kena. Nah, sekarang 1425. Condong. Masa sih nggak gitu loh. Biasanya begini. FOMO melihat ini, di sini all in turun 6%, 7%, cut loss. Setelah cut loss terbang, kesel, beli lagi. Setelah beli lagi, koreksi lagi, cut loss lagi. Setelah cut loss lagi, naik lagi, baru beli lagi. Turun lagi, minus 45%, kesel karena FOMO lihat ini, cut loss lagi. Naik lagi, beli lagi. Jadi, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Oke, itu BTN. Lalu ada banyak yang nanya BTPS. Hari ini aku ulasanku ada dimuat di artikel IDX tentang BTPS. I'm sorry to say, ini ingat nggak aku pernah bilang ini very very downtrend. Jauhin yang ini. Waktu itu posisinya kayaknya di sini apa di sini gitu. Lupa aku bahasnya. Di sini apa di sini gitu aku lupa. Pokoknya antara dua ini waktu itu viewku adalah downtrend dan all time low daripada BTPS itu di tahun 2018 di harga 1.200 loh. Ini sebentar lagi all time low loh. Nah, kalau kalian mau spek ya 1.200, di bawah itu bakal melanjutkan downtrend. Kalau rebound ya mungkin lumayan. Tapi saya nggak spek yang begini-begini karena buangannya makin lama makin deres. BTPS itu ya beda sama BRIS. BTPS memang syariah, BRIS juga syariah, tapi BTPS pangsa pasar. Segmented pasarnya tuh ultra mikro. Segmented ultra mikro itu lu saingan sama pinjol-pinjol, lu saingan sama fintech-fintech, mana bisa lu menang dari mereka. Mereka ngecairin uang itu gampang banget. Oke, lalu Medco. Ya, kalian tahu lah seberapa bullish saya sama Medco. Nggak perlu dikasih lihat juga lah porto saya di Medco. But, gini. Nah, ini projection koreksinya tuh pas tuh. Jadi waktu itu kan saya ngerekom Medco honestly bukan karena fundamental. Honestly bukan karena TA, tapi karena fundamental. Karena logically aman yang saat ini di 8 ribuan dengan market cap 700 triliun. Agak nggak mungkin kalau seandainya itu tuh nggak bisa masuk, nggak bisa dijadiin duit sama Medco gitu loh. Nah, Medco ya, saat ini mestinya volumenya gede. Nah, ini volumenya gede. Dan ini hari ini per hari ini juga masih akum, foreign lagi. Yang paling nafsu sama Medco itu BB. Dari awal Maret sampai sekarang, BB itu udah 60-an miliar. Uang kalian, kalau seandainya kalian bilang saya pom-pom, uang kalian gak ada artinya di sini. 275 miliar, 55 miliar, 40 miliar. 207 miliar, 80 miliar, 7 miliar. Nah, itu gua ngerekomnya itu dari angka segini. Bahkan sempat di bawah 1000 itu juga, mendekati 1000 juga itu gua masih rekom. 1000 ke 1450 itu 40%, 30%. Untuk fixed rate kalian perlu 5, 6, 7, 8 tahun mungkin. Di Medco kalian perlu less than 2 months. Dan saya beli, saya kasih lihat kalian juga. Kalau kalian masih bilang saya pom-pom, whatever is it, perbaiki mindset kalian. Oke, satu. Yang kedua adalah pada intinya, pada faktanya, retail yang buang, yang ngebeli. Nah, sekarang gue nanya, retail mana yang punya akun Verdana? Retail mana yang punya akun JP Morgan? Retail mana yang punya akun ZP? Retail mana yang punya akun UBS? Coba. Satu. Yang kedua adalah harga oil baru nyentuh 80.
if you believe in bullish at oil, waktu itu aku ingat tuh, aku live ada yang bilang riset dari mana JP Morgan atau apa gitu yang bilang kalau oil tuh very bearish, akan menyentuh level kembali seperti COVID udah lewat bos. Resesi gue setuju, tapi resesi itu bukan kiamat. Resesi itu hanya istilah kalau pendapatan suatu negara menurun selama 6 bulan. Only it gitu loh. Kalian punya usaha wallet ya, harga wallet itu 1 kilo pernah 18 juta. Kemudian bulan kedua, ketiga turun jadi 16 juta. Bulan keempat, 5, 6 turun jadi 15 juta. Itu namanya resesi. Pengusaha wallet masih bisa jalan-jalan ke luar negeri gak? Masih bisa. Hanya pendapatan atau gross yang menurun, bukan menjadi minus. Gross tetap gross, nggak ada, bukan gross lagi, bukan artinya mereka menjadi bangkrut, bukan artinya mereka dalam keadaan susah. Hanya pertumbuhan yang minus, artinya grossnya nggak ada. Nah, contoh kalian usaha wallet dari 18 juta turun jadi 16 juta, turun jadi 15 juta. Jika itu terjadi selama 6 bulan, nah itulah yang namanya resesi. Kalau di bisnis kita mah udah biasa banget hal itu. Nah kalau di negara kadang dilebih-lebihkan. Nah itulah yang kemarin katanya kalau resesi, oil katanya turun ke 60, 50, bahkan kembali ke era COVID. Kalau kalian mau baca riset ya, yang 1000% bullish sama Bitcoin, yang 1000% bullish sama gold itu ada. Yang 1000% bearish sama Bitcoin, yang 1000% bearish sama oil pun, sama emas pun ada. Jadi pinter-pinter kalian milah, oke? Di luar dari harga oil yang enggak nembus 80 atau at least saat ini 80 ya, belum ke 90, belum ke 100, pernah 120 even, Medco udah menunjukkan price action yang udah sesuai. Targetku kalian tahu 1.500 cukup. Nah, so 1.500 itu 50%. Jadi 50-40-50% lah. Kalau kalian nanya saya masih boleh beli atau enggak di saat seperti ini, saya tidak tahu. Oke? Tapi kalau kita lihat dari pergerakan chart pattern, maka target dari Medco kalau break dari channel ini itu adalah ke all time high-nya 1.700, dan untuk menuju ini mestinya dia perlu harga oil yang lebih kencang lagi. Kalau cuman sekarang mungkin agak susah. Nah, kalau kita lihat Broksum selama ini dari Januari, BB itu di angka 1250, saat ini 1450. Mereka mau jual berapapun mereka cuan, tapi ya bagusnya mereka nggak jual gitu loh. YP ini bisa aja mereka, nah inget tuh, bisa aja loh mereka ini beli udah 270M, 274M, 74M-nya ini bisa jadi mereka pakai broker retail untuk jualan biar kelihatannya akum. Bisa aja ini cuma 200M gitu loh. Whatever is it ya, kalian perhatiin nilai akumnya itu rendah 1250. Jadi untuk saat ini supportnya berapa? Ya aku bisa bilang 13. Toh kalau gagal dia masih kesini ya, anggap channel ini gagal break, dia bisa balik ke 13. Nah di 13 ini ya, kalau kalian HK all in di sini tadi closing dibawa turun 13 pasti cut loss tuh 1450 ke 13 150 poin tuh 11%. Nah 11% minus all in, cut loss nggak tuh kira-kira? Kemungkinan cut loss tuh. Apalagi kalau 1300-nya tembus menyentuh 1290, nah itu udah panik tuh, jual. Habis jual habis hammer naik kenceng lagi. Ingat yang kayak begitu-begitu sering-sering dikurangin. Coba lihat sesuatu tuh lebih objektif, jangan FOMO-nya diikutin. NRCA saya nggak pernah bahas, jadi saya nggak paham yang liquid nggak liquid gitu, saya nggak bahas. Beresiko buat saya, beresiko juga buat kalian. Oke, itu Medco, BBTN, Big Banks udah kita bahas. TPI tadi heboh. Kenapa? Karena dia nggak bisa lewat all time high lalu koreksi. Dan lumayan hammer. Nah ini target saya ngelewat. Pertama ya, kalau kita lihat ini all time high-nya kan gagal lewat ya. Dan ini menurutku ya wajar-wajar aja. Broksumnya kalau kita lihat hari ini, kita bisa ketemu seller utamanya di mana. Maksudnya mulai trigger sell tuh siapa, tapi mau diturunin satu-satu
Kalau di sini repot. Tapi kalau aku lihat Broksum hari ini ya nggak jelek banget ya. Karena ini TP ini belinya lumayan berani nih. TP itu OCBC. Belinya lumayan berani. Yoi. ZP, AK, Foreign belinya juga ya lumayan harga atas nih, mereka semua sangkut nih. 6.300, 5.900, 6.058 semua top buy sangkut. Nah kalau sellernya besok enggak muncul ya, seller-seller yang gede-gede ini enggak muncul, probability untuk rebound ada gitu ya, sebelum dia melewatin all time high. Apakah bisa lewat atau enggak? Nah, saya enggak tahu, tapi potensi untuk dia rebound ada kalau sellernya nggak muncul, karena bayarnya tuh nggak jelek-jelek amat, bukan yang retail banget. Low TPIA hari ini tuh 5225. Nah itu kejadian low-nya tuh jam 2 lewat jam 3 lewat berapa gitu ya. Nih, jadi waktu dia gagal break ATH, I saw that ada potensi dia koreksi sampai 55, 52, 50. Proyeksi retrace-nya tuh sampai 52, 50. Low dari TPIA hari ini adalah 5225, satu tick. Jadi kalau beli 55, 52, 50 udah pasti profitnya kisaran 10% harusnya. 10, 8, 7. Kalian kalahin ini. Nah kalau besok ini ikut nge-counter harga saham TPIA, besok tuh tinggal enjoy the rally gitu loh. Dapat di 5250 kok tadi, very good. Nah, kita lihat MBMA. Agak mengecewakan MBMA ya, karena kemarin tuh flow-nya bagus 13. Ada OD, ada AZ. Nah, ini YU-nya net sell. Hari ini ada musuh lagi, AG ini agak broker-broker yang agak jarang menurutku. Tapi so far MDKA kalau aku lihat ya sampai 520 ya, titik low terendah ini itu masih fine. Nah ada potensi untuk dia balik ke 600 selama ini ketahan, karena ini cukup murah kan ya. Kalau mau spek di bawah 500 buangnya. Stockbit sama MY sampai kapan? Sampai saya dipecat sama Stockbit. MBMA ya bener, MBMA bukan MDKA. Adro, nah good question. Adro hari ini masih akum gede Adro. Nah areal beliku 2006, 2500. Kemarin 2006 ke bawah sedikit 2590, hari ini 2670 close high lagi, dah cuan banget lah ini. Foreign akum kenceng, dah lanjut lah 27 ke atas. Nah targetku Adro 29. ADMR aku lagi agak skip. Kenapa? Karena kemarin kan udah kenceng ya cooking call-nya. Nah sementara dia nggak bisa lewat titik ininya nih, titik 1500. Lalu muncul seller, dan aku lihat ya kebanyakan kayaknya sellernya tuh lagi pindah itu, investor-investor di ADMR tuh lagi pindah ke saham-saham lain tuh, yang mungkin ke call yang normally gitu loh. Karena illegal miner saat ini tuh lagi ditangkap-tangkapin sama pemerintah. Nah itu alasan kenapa TINS naiknya kenceng. Udah puluhan tahun TINS tuh punya masalah dengan illegal miner. Jadi revenue mereka tuh nggak bisa maksimal karena tambang-tambang mereka tuh banyak dieksploitasi sama penambang-penambang yang tanpa izin. Nah, salah satu yang punya keuntungan begitu illegal miner ini ditangkep-tangkepin itu adalah UNTR. Satu, kalian lihat bayarnya hari ini full foreign ya. Aku punya plan UNTR kemarin tuh beli 24.200 ke bawah ya sampai 24.000. Posisi saat ini kalau nggak BOP ya profit tipis atau loss tipis. Targetku untuk UTI ya adalah ngelewatin
MA 200, kemudian ke 25.000, setelah 25.000 ke 28.000. Kalau ini naik, ASI selamat tuh. Karena ASI itu punya exposure ke UNTR. Nah, kalau ini naik, nah, ASI juga hari ini akumnya bagus. Kalau aku lihat sih ya, ASI balik ke 5.800 lah. Ini kalau masih breakdown sih kurang ajar nih ASI, harusnya enggak sih. Nah, ngelihat UNTR-nya begitu ya. Nah, dia ada potensi ASI rebound nih, bisa sampai 5.800. Gitu. NCKL. Nah, ini yang waktu itu kita live tuh. Nah, ingat gak waktu itu ya ada potensi ke MA 200 kan, udah sampai tuh MA 200-nya. Ke garis ini juga udah sampai tuh 950. Nah, ini masih ada potensi untuk lanjut ya. Dengan catatan 850 kejaga. Kalau kalian mau beli 900 ke bawah, oke, NCKL. Hari ini NI-nya masih beli. Lumayan gede nilainya. Untuk NCKL besok kan perdagangan terakhir tuh. Ya mungkin market agak sepi lah. Ini yang di akum hari ini. Kindly check. Gede, banyak sih. Tadi yang udah kita bahas, UNTR, BRIS, BTN, Adro, Medco. Nah, kita bahas Inco lah yuk. Inco, hari ini LG beli, padahal koreksi, net buy-nya lumayan gede, foreign-nya keluar, ini kesempatan nih, 42 sampai 4.000, targetnya ke 5.000. Good luck. Kalau salah, jangan dimarah-marah ya. Di bawah 4.000 lah, boleh di bawah di titik ini deh, 3940 lah maksimal. BRMS. Ya oke, gitu-gitu doang lah. Ke MA 200, 170. Brand. Hari ini distribusi brand. Dan ini bukan pergerakan yang berarti, pergerakan biasa doang. Nah, balik ke support nih. 58 maksimal. Sorry. Menurutku sih 58 sampai 55. Kalau kita dragging down brand dari 28 Februari, dari dia mulai breakout awal, AK, YU, TP tuh masih gede di 6.000-an. Nah, saat ini mereka loss tuh, hampir 100 M. Ini kalau mereka turun lagi, nah sakit tuh mereka tuh. Nah, kalau mulai mau linting besok tuh 58, 55. Nah, targetnya ya kayak gini. Jadi HK Brand, aduh gimana sih? Coba lebih bijak lah, lebih wise lah. Gue bukan dukun, gue bukan nabi, gue hanya ngebahas sesuatu dari kacamata gue dan kalian simpulkan sendiri. DJTL tuh menarik, belum bisa lewat 1.200, 1.200 lewat, dia bakal ke titik tertinggi 1.400. Ini all time high bukan sih 1.400, oh bukan. Dia bakal ke titik tertinggi di tahun lalu 2023 dan potensinya ada. Foreign-nya cukup aktif dari awal Desember atau akhir Desember. Foreign AK itu udah beli sendiri 120-an miliar, itu di 1150, 1130. Ya angka-angka sekarang. Most likely ini harus naik untuk mereka bisa cuan. Mapiko asik, kemarin dapat 1890, very good. Areal beli kita berapa? 19, 1850 kan? Nah ini naik perlahan lah ya. Kemarin yang lucu tuh gini, hari ini KZ masih akum. Yang paling lucu tuh di hari terakhir 8 Maret kemarin itu loh, sebelum libur panjang, KZ-nya ngeborong, lokalnya buang. Dan ini udah pergerakan yang menurut aku agak, inilah yang banyak ngebuat trader tuh stop loss kalau nggak pakai, kalau nggak mau spare kalau nggak pakai logic gitu loh. Kalau lu pakai TA doang, nah mestinya ini stop loss nih, karena ini kan udah mau triple tops nih.
Nah, tapi areal buy-ku tuh 19, 1850. Low-nya tuh 18 berapa? 1860. Nah, kalau kalian beli di bawah 19 saat ini ya profit lah. Nunggu dia lewat 2000 terus lanjut naik. Nah, kalau nggak lanjut naik ya udah buang dulu. Ini kan dua skenario. Pertama kalau lewat 2000 dia lanjut. Nah, ini kalau kita bicara berhasil nih, bicara lagi enaknya nih. Kalau market lagi jelek, liquidity lagi nggak ada, ya mau nggak mau dia bisa turun dulu. Nah, kalau turun dulu, di sini. Nah, either lu beli di sini, jual di sini, atau nunggu dia breakdown, tunggu di sini, jual di sini gitu loh. Nah, market saham ya begitu. Kalian harus bisa manfaatkan kalau dia lagi susah. Jangan cuma waktu enak aja mau masuk. Jangan cuma waktu di jagoan. Nah, kalau bisa lagi jelek, ya latihan-latihan pakai lot kecil. Jadi begitu market enak, lu enak gitu loh. Bris juga gimana ya, kalau masih bisa balik 2.900? Saya tidak tahu. BNGA bagus, keep aja lah BNGA, CMB. ICBP juga oke, kan kita sering bahas ya ICBP ya. Tuh balik ke sini nih, balik ke titik. Tapi ya gitu ya, bagaimanapun tetap menjemukan ya ICBP ya. Gitu-gitu doang. Wah, SSIA nih very good stock sih, kayak kan rumornya BYD mau beli lahannya dia ya. Kalau kalian nanya aku ini mau masuk di mana, ke berapa, aku terus terang bingung. Ya jadi ini titik tertinggi di 19 tuh udah kena. Wah, ini udah very kayak congrats lah yang punya gitu loh. Aku mau bahas lagi, mau beli kayak ini kalau udah begini gimana gitu loh. Kalau koin aku masih bisa, kalau saham kok kayak gimana gitu ya. Doit juga ya, akumnya jelas. Sorry, oh ini salah nih, 14 IRFCC very good Doit. Cuman ya kalau nggak gede memang wajar, dia tipikalnya memang begitu. Nah, Doit ini ada target ke 500 nih. Ini kan double bottom nih. Tuh ada target mendekati 500 lah. Kalau mau beli 400, cakep. Cepin, good. Lanjut terus. Kalau udah begini keep aja. Nah, ini potensi next stop adalah 54. Lanjut, keep. Nah, ini MA 200 nggak bisa lewat.